Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dengan anggota saya sendiri, Adidiva Maharani dengan NIM 4101420140 dan teman saya Muhammad Isul Haq Arif dengan NIM 4101420160. Di sini kami akan menjelaskan tentang metode regula falsi. Metode regula falsi adalah metode pencarian akar persamaan dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari dua titik batas ring menurut Amang 2006. Metode ini merupakan alternatif perbaikan pada pengertian grafis. Kekurangan metode ini adalah dalam membagi selang mulai dari XI sampai dengan XU menjadi paruhan sama. Besaran fungsi FI dan fungsi FU tidak diperhitungkan. Metode alternatif yang memanfaatkan pengertian grafis ini adalah menghubungkan titik-titik itu dengan sebuah garis lurus. Perpotongan garis ini dengan sumbu X merupakan tafsiran akar yang diperbaiki. Kenyataan bahwa pengertian kurva oleh garis lurus memberikan suatu posisi palsu dari akar merupakan asal mula dari nama metode posisi palsu yang disebutkan juga metode interpolasi linier. Next. Untuk algoritma metode regula falsi, yaitu yang pertama, definisikan fungsi fx. Untuk yang kedua, masukkan nilai batas n dan bn. Untuk n 0,1, 2, dan seterusnya sampai selesai. Seterusnya, hitung W sama dengan FBN dikali AN dikurangi FAN dikali BN dibagi dengan FBN dikurangi FAN. Untuk selanjutnya, jika FAN dikali dengan FW kurang dari sama dengan 0, ambil AN plus 1 sama dengan AN, BN plus 1 sama dengan W. Jika tidak diambil, AN plus 1 sama dengan W, dan BN plus 1 sama dengan BN. Jika mutlak WI plus 1 dikurangi WI lebih besar dari error, maka akar sama dengan W. Dan yang terakhir, jika belum, maka ulangi langkah 1-5 dengan N sama dengan N plus 1. Berikut adalah flowchart metode regula falsi. Next. Untuk kasus persamaan non-linear, fungsi fx sama dengan x kuadrat min x min 2 sama dengan 0, dengan a, b-nya sama dengan 0,3, dengan error 0,001. Uji A dikali FB sama dengan negatif 2 dikali 4 sama dengan negatif 8. FA dikali FB kurang dari 0, maka terdapat akar pada interval 0,3. Untuk iterasi 1, untuk A sama dengan F0, kita substitusi ke persamaan nonlinearnya, maka menjadi 0 kuadrat min 0 min 2 sama dengan negatif 2. Untuk FB sama dengan F3, disubstitusikan juga ke persamaan nonlinear Fx menjadi 3 kuadrat min 3 min 2 sama dengan 4. Untuk W sama dengan FBN dikali AN dikurangi FAN dikali BN dibagi FBN min FAN sama dengan 1. Untuk W1 sama dengan F1 sama dengan negatif 2. Untuk FA dikali FB1 sama dengan 4 lebih dari 0, artinya terjadi pergantian A sama dengan M. ER sama dengan 1 lebih besar dari 0,001, artinya masih dilakukan perulangan karena nilai yang diperoleh masih lebih besar dari nilai toleransi. Jadi Fx punya akar pada interval 2,6. Next. Selanjutnya akan dilakukan iterasi 2 dengan FA sama dengan F2, yaitu sama dengan negatif 2, dan FB sama dengan FB sama dengan 4.
Untuk W sama dengan FBN dikali AN dikurangi FAN dikali BN dibagi dengan FBN dikurangi FAN sama dengan 1,66667. Di mana FB1 sama dengan F 1,66667 sama dengan negatif 0,8889. Untuk FA0 dikali FB1 sama dengan 1,77778 yang lebih besar dari 0. Artinya terjadi pergantian A sama dengan M. Untuk errornya sama dengan 0,4 lebih besar daripada 0,0001, artinya masih dilakukan perulangan karena nilai yang diperoleh masih lebih besar dari nilai toleransinya. Maka interval baru yaitu A dibagi B sama dengan 1,6667 dibagi 3. Selanjutnya dilakukan iterasi 3 dengan FA sama dengan F 1,6667 sama dengan 0,889 dan FB-nya sama dengan F3 sama dengan 4. Untuk W sama dengan FBN dikali AN dikurangi FAN dikali BN dibagi FBN dikurangi FAN sama dengan 1,90909. Untuk FB1-nya sama dengan F 1,90909 sama dengan negatif 0,26446. Lalu FA dikali dengan FB1 sama dengan 0,23508 yang lebih besar dari 0. Artinya terjadi pergantian A sama dengan M. Untuk ER-nya sama dengan 0,12698 yang lebih besar dari 0,001. Artinya masih dilakukan perulangan karena nilai yang diperoleh masih lebih besar dari nilai toleransinya. Maka interval baru A banding B sama dengan 1,6667 banding 3. Untuk nilai pada iterasi I selanjutnya dapat dilihat pada tabel 2.2. Next. Berikut adalah hasil perhitungan metode regulasi untuk fungsi x kuadrat min x min 2 sama dengan 0. Pada iterasi ke-7, selisih interval kurang dari 0,001 dengan nilai akar persamaannya adalah 1,99963. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, untuk selanjutnya kita akan membuktikan soal permasalahan tadi dengan menggunakan program melalui C++. Di sini untuk persamaannya kita sudah sesuaikan dengan soal yang diketahui, yaitu x kuadrat min x min 2. Kita langsung jalankan aja programnya. Kita disuruh masukkan untuk batas atasnya. Untuk di soal diketahui bahwa batas atasnya adalah 0. Lalu untuk batas bawahnya adalah 3. Lalu untuk toleransi error dapat dilihat yaitu 0,001. Dan kita akan masukkan internal maksimumnya adalah 7. Hasilnya sudah keluar, kita dapat lihat. Kita langsung lihat aja ke iterasi 3. Diketahui interval barunya yaitu A-nya bernilai 1,667. Kita lihat di sini iterasi 3. Untuk nilai A-nya benar 1,666667. Lalu untuk nilai B-nya yaitu 3. Di sini juga 3. Untuk hasil dari X-nya yaitu 1,909090. Di sini juga 1,909090. Lanjut ke yang terakhir, yaitu pada iterasi ke-7, selisih interval kurang dari 0,001 dengan nilai akar persamaannya adalah 1,99963. Kita bisa lihat di sini. Sebentar.
Untuk iterasi ke-7 yaitu 1,99963. Oke, jadi untuk untuk programnya itu sudah benar menggunakan C++ karena sesuai dengan yang diketahui dan dimasukkan menurut soalnya, jawaban antara manual dan program hasilnya sama. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.